Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, di pagi yang indah ini kita boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk memuji menyembah Allah kita yang hidup, yang penuh kuasa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari biarlah kita datang ke hadirat Tuhan dengan segenap hati kita untuk menaikkan syukur kita. Kita persiapkan hati pikiran kita. Saya beri waktu untuk Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi, menaikkan syukur, menaikkan terima kasih kita kepada Tuhan, dan mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara semua. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, menaikkan tanganku demi nama-Mu. Mari kita datang ke hadirat-Nya. Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengasihi kita, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita. Menaikkan pujian, ku menyembah-Mu. Kita mau masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, yaitu Yesus Kristus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Sama-sama kita berdiri menaikkan pujian ini. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah
kuasa, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh nyata kuasa-Mu bagi kami, sungguh nyata kasih-Mu bagi kami. Telah Engkau nyatakan kemuliaan-Mu bagi kami Tuhan, kasih-Mu bagi kami semua. Sungguh Engkau Allah yang layak dipuji, disembah dan ditinggikan. Engkau Tuhan yang layak dimuliakan, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Sungguh kami bangga mempunyai Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Pagi hari kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu dalam setiap langkah hidup kami, karena kekuatan, pertolongan, hikmat, marifat-Mu, tuntunan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Engkau terus menyertai kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga menaikkan syukur untuk anugerah-Mu yang besar di dalam Yesus Kristus, yang sudah menyucikan, melayakkan, membenarkan, memerdekakan kami, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Nah, pagi hari ini kami mau beribadah kepada Engkau, kami mau memuji menyembah Engkau, kami mau menaikkan syukur kami mau bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu. Bila Engkau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan kami mau bersama-sama duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan itu akan memberkati kami, menuntun langkah kami, mengajar kami. Dan kami percaya kami memperoleh berkat yang luar biasa dalam ibadah pada pagi hari ini, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, bertahta di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pujian kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Stefanus. Selamat pagi dan salam. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi, salam. Bapak Ibu, kita sungguh mengucap syukur karena kekuatan dan kasih Tuhan yang besar yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Kita boleh memasuki di bulan Mei, di bulan yang kelima di tahun 2026, di awal bulan ini. Tentu kita mengucap syukur bagi Bapak Ibu Saudara yang kemarin mengikuti retreat keluarga. Mungkin hari ini masih terasa lelah, tetapi saya percaya berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, mari dalam ibadah kita sungguh-sungguh menyiapkan diri, kita siapkan hati kita untuk kita sembah Tuhan, kita puji Dia, dan kita buka hati untuk kebenaran firman-Nya yang akan terus membangun, mengajar, mendidik dan mengarahkan kehidupan kita untuk kita berjalan masuk dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah buat seluruh jemaat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Demikian sambutan dari Bapak Pendeta Stefanus, dan kita percaya, dan saya percaya Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, siap memuji Tuhan. Katakan kepada kanan kiri, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Mari bersukacita di hadapan Tuhan. Tuhan bersukacita ketika melihat umatnya saling hidup rukun bersama, sebab di sanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya. Kita menaikkan pujian dengan sukacita, bertepuk tangan.
bersatu. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bagi kepalahan dan juga nyatu seperti lampu yang dari Heaven berkami untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Berapa hati kepala jauh dan juga nyatu seperti lampu yang dari mengalir ke siang. Mari kita Tuhan akan berkati Tuhan kehidupan selamanya. Oh betapa indahnya, betapa di kepala haru dan juga nyatu aku yang dari Heaven mengalir ke siang. Sampai diperlukan Tuhan berkati Tuhan kehidupan selamanya. Oh betapa indahnya, ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, menapaskan menjadi katakan ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, mesra sekali, semua saling mengasihi, menapaskan menjadi keluarga. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, menapaskan menjadi keluarganya. Haleluya. Karena keluarga Tuhan yaitu umat Tuhan yang percaya pada Yesus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan kita punya Tuhan yang luar biasa, yang hebat, yang penuh kuasa. Kita akan menaikkan pujian sukacita, serukan namanya. Bersama-sama kita berdiri menaikkan pujian dengan sukacita. Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, Raja segala raja. Datang berkuasa, datang berkalahkan, dan berkuasa. Seruan namanya, Tuhan Raja, kuasa dalam namanya.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita sudah bersuka cita memuji muliakan nama Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya dari Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-12 dengan tema membangun keluarga yang kuat dalam Yesus. Firman Tuhan diambil dari Pengkhotbah pasal 4 ayat 12. Singer akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Sekali lagi, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya yang akan memberkati kita, yang akan mengajar kita. Dan mari kita saat ini siapkan hati pikiran kita untuk duduk diam di bagai Tuhan. Menyiapkan hati kita untuk siap dibentuk menjadi bejana yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai dengan Tuhan. Mari kita menaikkan pujian ini untuk persiapan kita mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita berdiri menaikkan pujian. Hanya kepadamu bawa sebagai persembahan.
seperti-Mu. Ini kami Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu, milik kepunyaan-Mu, yang sungguh rindu Tuhan, kami dibentuk, kami diarahkan dengan kebenaran firman-Mu. Hati kami rindu, hati kami haus. Tolonglah kami Roh Kudus, jamahlah kami, supaya setiap kami boleh sungguh-sungguh menyiapkan diri, membuka telinga dan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan, supaya hamba-Mu dimampukan, diurapi, dituntun oleh hikmat Tuhan, sehingga apa yang tersampaikan jadi berkat, jadi kekuatan, jadi rema dalam kehidupan seluruh umat-Mu yang ada di gereja ini. Terima kasih, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari katakan bersama, amin. Silakan duduk dan salam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya masih berbicara tentang keluarga pada pagi hari ini karena hal ini merupakan hal yang sangat penting, ya. Gereja bertumbuh, gereja kuat itu kalau dari keluarga juga keluarga yang kuat, keluarga yang sehat di dalam Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengapa demikian? Kalau kita perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan, dari kitab Kejadian saja, bagaimana Allah itu begitu konsen, begitu mengutamakan, memperhatikan keluarga, dan hal itu, saudara-saudara, menjadi sangat penting dalam kehidupan kita bersama-sama sebagai umat pilihan Allah. Ketika keluarga kita dibangun dengan kuat di dalam Kristus, tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bisa menikmati, mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, dengan Kristus di dalam kehidupan keluarga kita. Dan hari-hari ini, kalau kita menyelami, memperhatikan dengan seksama dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu Saudara, iblis sedang gencar untuk menghancurkan keluarga. Maka penting bagi kita bagaimana membangun keluarga yang kokoh, yang kuat di dalam Kristus. Coba bisa di next. Saya ingin sampaikan ini. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, beberapa waktu yang lalu viral di kota Semarang, dan ini terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hubungan keluarga, walaupun bukan suami istri, tapi ini antara kakak kandung dan adik kandung, saudara. Ini saya punya teman yang bekerja di salah satu perusahaan di kota Semarang ini. Dia posting di status di WA-nya, dan saya sempat baca di satu hari. Dia keterangannya ditulis bahwa Semarang Utara itu keras. Aku mikir apa? Kemudian saya iseng-iseng nyari apa sih yang dimaksud. Ternyata ada peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kejadian ini terjadi di Semarang Utara, terjadi malam hari, kira-kira jam 1:30 malam. Adik kakak itu mereka minum bareng. Nek minum air putih masih mending, tapi memang minum minuman keras. Jadi dan akhirnya adiknya itu tersinggung, Bapak Ibu Saudara, ketika dibilang ngombe sithik wewes guling gitu. Jadi sudah mabuk gitu. Jadi ketika dikatakan demikian, adiknya lari ke dapur, ngambil pisau dan dikejar ya di jalan di depan rumah, karena kejadiannya di depan rumah, dan dia ditusuk dari punggung sampai tembus ke depan. Jadi menembus jantungnya dan dilarikan ke rumah sakit, tapi pada akhirnya meninggal. Saudara, ayahnya pernah diwawancarai dan dia sangat sedih sekali. Karena apa? Kalau yang nusuk itu orang lain, mungkin dia bisa meminta untuk diadili, ya, karena adiknya ditangkap, usianya baru 18 tahun, Bapak Ibu Saudara, ditahan, dan tentunya karena ini pembunuhan, Bapak Ibu Saudara, hukumannya tidak ringan. Bapaknya sangat sedih. Di satu sisi yang meninggal itu anaknya, tetapi di sisi yang lain tersangkanya juga anaknya sendiri. Jadi dia bingung harus menempatkan diri, dan kemudian dia menyerahkan
kepada bagaimana nanti hukum yang akan mengadili, tentunya demikian Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara gambaran kecil yang terjadi di sekeliling kita. Bagaimana relasi hubungan dalam keluarga yang tidak baik, yang pada akhirnya membawa kehancuran, ya, membawa kehancuran dalam hubungan, bahkan dalam keluarga, sampai saling membunuh, saling membinasakan, ya. Bukan hanya terjadi kekerasan, tetapi sampai terjadi bagaimana hilangnya nyawa. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa hal ini bisa terjadi? Ya karena rapuhnya dalam relasi dalam keluarga. Itu yang terjadi. Kalau keluarga itu tentunya dibangun dengan baik, dibangun apalagi di dalam Kristus, dalam kebenaran, tentunya tidak akan terjadi seperti ini, tidak terjadi kekerasan, ya, tidak terjadi yang pada akhirnya mengakibatkan kematian. Saudara, bisa di next. Ya, tantangan dalam keluarga di zaman modern memang tidak mudah. Keluarga ini, tantangan dalam keluarga maksud saya sangat kompleks sekali. Sangat banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya bicara ekonomi, keuangan, relasi yang tadi saya sampaikan yang tidak baik, kakak adik, orang tua anak, suami istri, saudara, tetapi masalah keluarga itu sangat banyak, sangat kompleks. Kalau kita tidak sungguh-sungguh bagaimana memanage keluarga di dalam Kristus, bagaimana kita bisa bertahan? Tentu tidak akan bisa. Mari kita akan lihat bagaimana rancangan Allah bisa. Allah membentuk keluarga untuk menggenapi rencananya, rencana Allah, kehendak Allah dalam keluarga. Dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat 28, Bapak Ibu Saudara, Allah itu membentuk keluarga supaya keluarga itu menikmati, mengalami berkatnya Tuhan, kasihnya Tuhan, rancangannya Tuhan, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, dan berkat-berkatnya itu dinikmati oleh setiap orang-orang yang percaya. Itu rancangan Allah dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari kita lihat awal mula sebelum dosa itu masuk dalam kehidupan manusia. Kejadian pasal pertama ayat yang ke-28, Bapak Ibu mari kita perhatikan. Ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ayat 28 Bapak Saudara, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, Bapak Ibu, walaupun sudah beberapa kali saya sampaikan, berkat Allah disiapkan bagi keluarga. Rancangan Allah yang indah, rancangan Allah yang baik disiapkan bagi keluarga. Bagaimana kita bisa menikmatinya, bagaimana kita bisa menggenapinya, bagaimana janji-janji Tuhan atas keluarga itu boleh turun dan terjadi bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bisa dilanjut, kita mau melihat di dalam nats bacaan kita, Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-12. Mengapa saya mengambil ayat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Memang kalau kita lihat sekilas konteksnya, ini berbicara tentang kesatuan, ya, tentang kesatuan. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari lebih dalam, ini bukan hanya berbicara tentang kesatuan di dalam sebuah keluarga, suami, istri, anak saja, ya,
bukan hanya berbicara relasi kesatuan yang kuat yang dibangun dalam keluarga atau dalam hal yang lain, tetapi Bapak Ibu Saudara, keluarga yang kuat adalah keluarga yang melibatkan Kristus dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam seluruh kehidupan Bapak Ibu dan saya. Meskipun dalam hal-hal yang kecil, hal-hal yang mungkin dianggap sepele, Bapak Ibu Saudara, pentingnya kita melibatkan Kristus. Kita bertanya kepada Yesus, kita menggumuli di dalam Yesus, kita mendoakan di dalam Yesus. Itu menjadi hal yang sangat penting. Saya mengulang ayat yang telah kita baca, yaitu Pengkhotbah pasal 4 ayatnya yang ke-12, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Ya, yang bagian akhir, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam konteks keluarga, memang bagaimana ketika kita melibatkan Kristus yang punya otoritas atas keluarga, yang tadi dari awal bagaimana Allah punya rancangan kehendak yang begitu luar biasa bagi keluarga untuk diberkati, menikmati janji Tuhan, menikmati berkat Tuhan, dan bagaimana itu terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar. Pagi hari ini saya sampaikan 3 hal penting bagaimana kita membangun keluarga yang kuat di dalam Kristus. Yang pertama, mari perhatikan, tempatkan Kristus yang utama di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya mengambil kembali di dalam Yosua pasal yang ke-24 yang kemarin saya sampaikan di dalam retreat keluarga di ibadah penutupan. Mari kita akan perhatikan bersama-sama kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, untuk bagian yang pertama ini. Yosua pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Kita akan membaca, memperhatikan bersama-sama Yosua 24. Mari Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk kita menyimak dengan baik. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Mari kita perhatikan bagian akhir. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di bagian akhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun Yosua itu pemimpin besar, pemimpin yang berhasil, pemimpin yang hebat, kalau kita perhatikan titik tumpu yang terakhir, bagaimana dia mengakhiri kepemimpinannya, dan dia mengembalikan bagaimana membawa keluarga, menempatkan Allah itu yang utama di tengah-tengah keluarga untuk beribadah. Ya, kalau kita memahami ibadah dalam bahasa Indonesia, memang Bapak Ibu Saudara, mungkin konotasi kita ke gereja, kita KPW, kita bersekutu, ada PBI, WBI, ada anak-anak yang bersekutu, memang tidak salah. Tetapi ketika kita menyelami lebih dalam, kata beribadah berarti kita mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Jadi yang utama adalah bagaimana Allah itu ditempatkan, Yesus itu ditempatkan di tempat yang paling utama di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita bersama-sama. Keluarga yang kuat dimulai dari keluarga yang mengasihi Tuhan. Tadi dalam ayat yang ke-14,
Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Itu berarti mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang utama, yang disembah. Bukan hanya disembah, tetapi juga apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, ketika menghadapi apapun, suka maupun duka, bagaimana segala sesuatu yang kita lakukan, kita mendasari, kita sungguh-sungguh mencari hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga yang kuat, keluarga yang diberkati Tuhan bukan hanya berbicara keluarga Kristen, karena ada juga keluarga-keluarga Kristen itu yang ya tidak sungguh-sungguh, bukan berbicara agama ini Bapak Ibu Saudara, tetapi berbicara relasi yang sungguh-sungguh, ya, bukan hanya berbicara tentang religi, ya, religius, ya, tetapi berbicara bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Apakah sungguh-sungguh ketika mendidik anak, kita mendidik anak di dalam Tuhan, mengajari anak-anak di dalam Tuhan, mendidik anak di dalam Kristus. Kan banyak sekali kita panik Bapak Ibu Saudara, nek nilainya tidak baik, kita segera cari guru les yang top, yang kita berusaha sedemikian rupa bagaimana supaya anak kita punya masa depan, pinter, nilainya baik. Ya tidak salah, tetapi bagaimana nek anak kita tidak mau sekolah minggu misalnya Bapak Ibu Saudara, apakah kita panik? Apakah ketika anak-anak tidak mau sekolah minggu kemudian ya wis rapopo nduk le wis kowe turu sik? Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Ulangan pasal yang ke-6, coba kita lihat. Ulangan pasal 6 itu kemarin juga pernah saya singgung Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Memang tidak ada di catatan saya, tapi mari kita perhatikan Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5 dan sampai ke-7. Mari kita perhatikan bersama-sama. Ini yang harus dilakukan oleh kita sebagai orang tua. Kita bagaimana bukan hanya memberikan teladan, tapi juga bagaimana mengajari anak-anak kita, mendidik anak-anak kita di dalam kebenaran. Kasihlah Tuhan Allahmu, ini menempatkan Yesus yang utama, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Perhatikan ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini salah satu contoh bagaimana kita membangun keluarga yang kuat di dalam Kristus, di dalam hal bagaimana kita mendidik anak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi pinter iya secara akademik Bapak Ibu Saudara, tapi bagaimana dalam kehidupan kita, kita juga yang paling utama itu mendidik anak, menyiapkan anak. Ketika anak itu menjadi anak yang mengasihi Tuhan, anak yang takut akan Tuhan, pasti Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau secara nilai, secara akademis itu tidak terlalu pinter, tetapi Allah itu punya berkat tersendiri ketika anak itu berpaut kepada Tuhan Yesus. Tanda kalau kita mengasihi Tuhan, tanda kalau kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita adalah melakukan firman-Nya, menghidupi firman-Nya. Kalau kita lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, coba kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-15. Yohanes pasal 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku,
kamu akan menuruti segala perintahku. Apa tanda kita mengasihi Tuhan? Apa yang menjadi bukti kita mengasihi Tuhan? Bapak Ibu Saudara, mengasihi Tuhan ditandai dengan melakukan. Saya tidak tahu pujian aku mengasihi engkau Yesus itu karangannya siapa. Tapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, aku mengasihi engkau Yesus. Terus kemudian, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu. Terus, dan ku lakukan. Bukan ku lupakan. Memegang perintah Tuhan dan melakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali keluarga-keluarga mengalami apa? Mengalami berbagai macam masalah yang tidak selesai-selesai dalam kehidupan keluarga. Karena apa? Ya karena masing-masing Bapak Ibu, suami, istri, anak tidak berjalan di dalam kebenaran firman. Ketika kita sungguh-sungguh menempatkan Yesus menjadi tempat yang utama, maka kita Bapak Ibu Saudara menjadikan firman itu yang kita hidupi, yang kita lakukan, yang kita terapkan. Tanggung jawabnya suami itu kan mengasihi. Mengasihi itu ya bukan bukan hanya mengasihi di mulut bibir, tapi bagaimana bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa saja? Ya bertanggung jawab secara materi, bertanggung jawab secara rohani. Makanya tadi dalam Yosua tadi, aku dimulai dari siapa? Yosua, pemimpin Bapak Ibu Saudara, laki-laki yang sebagai laki-laki pemimpin itu meneladani, memberikan contoh. Jangan hanya ngoprak-oprak istrinya, anaknya, tapi dirinya sendiri tidak melakukan. Tapi dimulai Bapak Ibu Saudara, Yosua tidak hanya bicara saja, tetapi Yosua memberikan satu keteladanan di tengah-tengah keluarga. Aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Artinya apa? Memberikan hidup, mengutamakan, menempatkan Allah itu menjadi bagian utama dalam seluruh kehidupan Yosua. Bukan hanya ketika memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar, masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka menikmati janji Tuhan, tetapi dari perkara hal yang kecil, hal yang kelihatannya sederhana, tetapi sangat menentukan, dimulai dari keluarga. Bagaimana keluarga Yosua itu dibangun di dalam Kristus, Bapak Ibu, di dalam Allah, dan bagaimana Yosua menempatkan Allah di atas segala-galanya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita telusuri, Bapak Ibu dalam kehidupan keluarga khususnya, kenapa keluarga tidak harmonis? Pasti ada pelanggaran, pasti ada bagian dari firman Tuhan yang tidak dilakukan di tengah-tengah keluarga. Kalau keluarga itu dibangun di dalam kebenaran firman, wah itu luar biasa. Saudara, walaupun mungkin ada pertengkaran, ada perbedaan, semuanya pasti bisa diatasi, semuanya bisa diselesaikan. Karena saya percaya di dalam keluarga juga pasti ada kasih Kristus yang mengikat keluarga, sehingga keluarga tetap utuh, meskipun keluarga mengalami berbagai macam tantangan di dalam kehidupan. Tempatkan Yesus itu di tempat yang utama. Kalau Bapak Ibu melihat bagaimana peristiwa perkawinan di Kana, saudara, ketika ada masalah, mereka lari kepada Yesus. Mereka mencari pertolongan kepada Yesus. Apakah itu masalah yang kecil? Tidak. Masalah yang serius. Karena keluarga itu sedang kekurangan anggur. Dan disitulah ada pertolongan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Kita belajar untuk apa? Melakukan firman Tuhan. Sebagai wujud bagaimana kita mengasihi Tuhan. Menempatkan Kristus menjadi utama di dalam kehidupan kita, yang terutama dalam kehidupan kita. Dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, mengambil keputusan di tengah-tengah keluarga, bagaimana berunding dan bagaimana Bapak Ibu dan saya melihat dari sisi kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadi penting dalam kehidupan kita bersama-sama. Bagian pertama selesai. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara,
Keluarga yang kuat adalah keluarga yang dibangun di dalam kasih. Kasihnya siapa? Yang dibangun saling mengasihi, maksud saya. Saling mengasihi, ya. Dibangun di dalam kasih, ya. Kemudian kita itu harus terus bertumbuh, saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, kita akan perhatikan beberapa ayat 29 sampai ayat 32. Saya bacakan beberapa ayat. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimanapun perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini bagian yang kedua. Bapak Ibu Saudara, dalam keluarga itu tidak ada yang namanya suami yang sempurna, istri yang sempurna, anak yang sempurna. Suami itu punya kekurangan, Bapak Ibu Saudara. Istri punya kekurangan. Suami istri itu pribadi yang jauh berbeda. Karakter dua-duanya berbeda. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dari suami yang ada kekurangan, yang punya kekurangan, punya kelemahan, istri demikian juga. Tetapi ketika keluarga itu dibangun saling mengasihi, yang didasari kalau kita lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat 14, dan kenakanlah kasih untuk mengikat sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, itu juga dalam konteks keluarga. Karena kita tahu pasangan kita itu punya kekurangan, tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau keluarga itu ada di dalam kasih, bagaimana kekurangan istri itu dibangun, ditutupi, ya, diterima oleh pasangan. Kekurangan pasangan jangan kemudian menjadi alasan untuk kita bertengkar, kita mencela, kita menjatuhkan. Kalau kita sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara di dalam Kristus, maka itu yang harus dilakukan. Bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita membangun satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi di dalam ayat yang ke-32, ya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kalau tadi saya sampaikan bagaimana yang menjadi kunci adalah dalam sebuah keluarga saling mengasihi, walaupun ada masalah, ada kekurangan, ada kelemahan. Bahkan kalau kita perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan, saling mengampuni. Tidak tertutup kemungkinan dalam keluarga, kalau berbicara orang yang melukai kita, seringkali bukan orang yang di luar, yang jauh, tetapi orang yang sangat dekat. Bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa orang tua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuncinya di mana? Ketika Bapak Ibu dalam kehidupan kita ada kasih, maka Bapak Ibu Saudara, kita akan tetap dapat menerima pasangan kita, menerima anak-anak dengan baik, dengan segala kekurangan untuk membangunnya. Dan kalau kita bicara tentang pengampunan, pengampunan itu bukannya sekali dua kali, tetapi kalau kita lihat dalam Injil Matius itu 70 kali 7 kali, artinya tidak terbatas. Ketika kita punya pasangan, punya kelemahan Bapak Ibu Saudara, dan pasti ada kekurangan.
bagaimana kita bisa menerima, dan bukan hanya menerima, tetapi juga mengampuni. Kasih dalam keluarga perlu dibuktikan dan perlu dikembangkan. Kalau saya belajar dalam ada bahasa kasih Bapak Ibu Saudara yang perlu kita sampaikan ya kepada orang-orang yang kita kasih, khususnya kepada pasangan. Yang pertama adalah kata-kata yang menguatkan dan menghibur. Tadi memang ada, kalau kita perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimanapun perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat yang ke-31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu bahasa kasih itu bagaimana kita bisa, setiap orang itu bisa memberikan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan. Istri saya itu sering menguatkan saya. Saya ini kan masih dalam pemulihan Bapak Ibu Saudara pasca operasi kecelakaan. Ketika saya mengalami kesakitan, ketika mengalami bengkak, kalau kemarin itu di LBTL itu saya tidak ikut ke Resto Sawah karena apa? Ya ketika sudah menjelang sore, bukan hanya bengkak Bapak Ibu Saudara, tapi juga rasa kemeng, ya nyeri di bagian lutut itu masih terasa sekali. Jadi saya bilang sama istri, saya tidak ikut ke resto ya, saya istirahat di kamar. Ya, saya harus berbaring Bapak Ibu Saudara supaya bengkaknya bisa berkurang, karena kalau di mobil itu kan nggak bisa selonjoran. Kalau toh bisa, istri saya tidak nyaman ketika di mobil selonjor ke. Selama saya sampai Semarang masih bisa bertahan, ya saya tidak selonjoran Bapak Ibu Saudara, karena istri saya perjalanan jauh juga butuh nyaman kan. Kalau sudah sangat terpaksa sekali, nggak kuat, rasanya panas, baru kemudian saya minta ya untuk bisa selonjor ya, karena kan saya di kursi berdua Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah itu kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang membangun, bukan mencela, bukan menjatuhkan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memberi memberi hadiah atau memberi sesuatu gitu di momen-momen khusus dengan pasangan tuh sangat baik Bapak Ibu Saudara. Momen ulang tahun misalnya, memberi kalau memberi ucapan ya oke. Kalau kita bisa memberikan hadiah, kenapa tidak Bapak Ibu Saudara? Ya, memperhatikan pasangan, memperhatikan anak. Ya, anak saya itu kalau saya pas ulang tahun walaupun tidak diminta biasanya disiapkan. Pak, pengen apa? Kalau dibilang pengen apa ya, saya itu kalau misalnya ulang tahun bisa makan bareng, doa bareng sudah seneng Bapak Ibu Saudara. Nah kemarin itu ketika saya ulang tahun di bulan Desember itu, anak saya, Pak ini tak belikan jam katanya jam cerdas gitu. Kalau papa itu tidurnya semalam bisa tidur pulas berapa jam, nanti tak stele. Nanti kalau bapak terima WA bisa lihat di notifikasi. Saya kan nggak tahu ya smartwatch ya Bapak Ibu Saudara. Jadi jamnya jam pinter gitu katanya. Dia seneng Bapak Ibu Saudara, berkesan itu. Bukan karena nilai barangnya, tapi perhatiannya dalam keluarga. Bagaimana kita bisa merasakan anak-anak yang memperhatikan, istri yang memperhatikan, suami yang memperhatikan. Lah itu Bapak Ibu Saudara yang menguatkan keluarga. Itu bentuk bagaimana kita saling mengasihi, kemudian saling melayani. Pernah saya sampaikan sampai Pak Gideon Yatman itu ketika dari pergi dapat berkat banyak Bapak Ibu Saudara, saya itu dikasih berkat sore-sore Bapak Ibu Saudara. Ya, istri saya itu kan senangnya tempe goreng Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika saya pulang dari gereja ada tempe Bapak Ibu Saudara, biasanya saya siapkan. Apalagi sekarang saya sudah bisa masak. Kemarin waktu sakit kan nggak bisa. Ya, istri saya sukanya goreng ke tempe sama nyambel.
ya. Kalau dia dinas pagi itu, saya pulang dari gereja, saya biasanya tak masak. Setelah masak saya foto, ya. Kemudian saya bilang, sayang kesukaanmu sudah siap, saya bilang gitu. Saya foto juga buat anak-anak. Itu mungkin sepele Bapak Ibu Saudara. Bukan begini, ya suaminya pengen mangan, jikune makan. Punya tangan, punya kaki, kan ada itu di YouTube Bapak Ibu Saudara. Kan bikin kayak kopi ya, Pak, tolong Pak. Itu ada teko, coba diisi air gitu, ya. Terus coba taruh di atas kompor, nyalakan kompornya gitu. Terus setelah mendidih, Pak itu di rak itu ada kopi Pak, coba dituang di gelas. Setelah dituang, airnya sudah mendidih kan Pak? Sudah, coba dituang Pak. Yang bikin siapa Bapak Ibu? Dalam keluarga jangan gitu nih Bapak Ibu, saling melayani, karena itu bagian dari bahasa kasih. Walaupun mungkin sederhana, ketika suami capek, suami lelah, ya, walaupun hal-hal yang sederhana, ya lakukan. Jangan suami baru pulang kerja diberontong, anak rewel, beras habis, ya toh, wah, pulsa habis, piye ini itu, wah bisa stres Bapak Ibu Saudara. Coba dari hal-hal yang kecil kita saling melayani pasangan, Bapak Ibu Saudara, memberikan perhatian. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sentuhan fisik, ya, dalam keluarga, anak-anak yang dipeluk orang tuanya. Pak Diakon Denny itu kan sering bersaksi, ya Bapak Ibu Saudara. Kemarin itu sedih banget saya sebenarnya. Anak saya Helen karena tuntutan pekerjaan tidak bisa ikut retreat, ya. Pak, buat difoto ke Pak, ini sedang apa? Seru ndak Pak? Aku nangis terus gak bisa ikut. Jadi saya itu juga kasihan Bapak Ibu Saudara, karena tuntutan pekerjaan. Makanya saya terus pulang karena dalam kondisi dia demam, ya, malam dia demam, jam 3 dini hari itu video call saya Bapak Ibu Saudara. Dia mau ke Esensia karena badannya panas, dan paginya itu dia punya tanggung jawab di pekerjaan, harus berangkat pagi, ya saya kuatkan, saya hibur. Apa yang terjadi ketika kemarin saya pulang itu, kemudian dia, "Loh, Papa kok nggak meluk saya?" Papa kangen dengan aku, dan yo kangen banget loh ya, kangen sekali, saya bilang gitu. Bapak Ibu Saudara, mungkin hal yang sederhana, hal yang kecil. Bagaimana kita dengan pasangan juga demikian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah itu saudara-saudara, bentuk bagaimana bahasa kasih dalam kehidupan kita bersama-sama. Saudara, saling mengasihi, saling melayani, saling memperhatikan, saling mengampuni, bahkan di tengah-tengah keluarga ketika ada gesekan, ya Bapak Ibu, ada penerimaan segala kekurangan yang terjadi di tengah-tengah pasangan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, bangun Bapak Ibu Saudara komunikasi yang sehat. Dalam keluarga itu butuh komunikasi. Dalam kehidupan kita berkeluarga, ya, suami istri itu perlu komunikasi. Saya sama istri biasanya mendiskusikan banyak hal dalam keluarga, dalam kehidupan anak-anak, dalam pelayanan. Itu kami sering berbincang berdua. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang komunikasi di dalam keluarga, dari awal sesungguhnya Allah itu menciptakan kehidupan yang sungguh harmonis, sungguh luar biasa. Coba kita akan melihat sebelum nanti dalam Kolose pasal 4, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-25. Ya, saya akan selesaikan dalam 5 menit yang akan datang Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang ke-25. Mari kita perhatikan bersama-sama. Kejadian 2:25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jangan dimaknai, ya Bapak Ibu Saudara, ini sebagai makna yang ya memang
Dua-duanya memang benar-benar telanjang. Tetapi kalau kita berbicara dalam kehidupan pasangan suami istri, artinya apa? Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah keluarga itu nggak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang disembunyikan. HP saya dengan HP istri itu setiap saat bisa, mau WA dari mana saja, kecuali kalau dalam hal-hal tertentu saya memang punya hal yang hanya untuk saya, ya, yang berkaitan dengan orang lain, maka itu akan saya simpan, Bapak Ibu Saudara. Biasanya memang saya hapus kalau itu berkaitan dengan pelayanan dan itu berkaitan dengan privasi seseorang, ya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu keterbukaan dalam sebuah keluarga, karena kalau tidak nanti pada akhirnya akan meledak. Kalau suami istri saling menutupi, ada rahasia, tidak ada keterbukaan materi, misalnya gajinya piro, penghasilannya piro, Bapak Ibu Saudara, bagaimana mengeluarkannya dan seterusnya, mengelola keuangan, tidak ada keterbukaan, makanya terjadi keributan. Ya, makanya perlu keterbukaan, perlu komunikasi di tengah-tengah keluarga. Nah, Allah itu menciptakan manusia, mereka itu memiliki sebuah keterbukaan. Ada sebuah keintiman, Bapak Ibu Saudara, keterbukaan di antara keduanya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Tetapi dosa itu merusakkan semuanya. Ketika dosa itu masuk dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu Saudara, kita tahu Adam dan Hawa. Ketika dicari, ya, awal mulanya mereka ketemu dengan Allah, kapan saja bisa, mampu. Tetapi ada rasa malu, ada rasa takut karena dosa. Kalau kita tidak terbuka dengan pasangan, indikasinya ada dosa yang disembunyikan, ada pelanggaran yang disembunyikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu keterbukaan, perlu membangun sebuah komunikasi yang sehat di tengah-tengah keluarga. Kalau Bapak Ibu memperhatikan bersama-sama Kejadian pasal 4 ayatnya yang ke-9, mari kita perhatikan. Ini tadi saya singgung, ya, bagaimana relasi antara Adam dan Hawa dengan Allah, kemudian ini masuk ke dalam kehidupan Kain dan Habil. Mari kita perhatikan. Setelah Kain membunuh Habil, Bapak Ibu Saudara, ayat 9 dikatakan, firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Komunikasi, relasi, hubungan itu menjadi rusak, Bapak Ibu Saudara. Ini sudah terjadi dusta, terjadi zaman sekarang, zaman modern itu terjadi hoax gitu ya. Berita yang tidak benar. Harusnya kan Kain ya bloko saja, terbuka saja bahwa dia telah membunuh. Wong Allah juga tahu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi Kain tidak mau terbuka. Dia berdusta, dia berbohong, bahkan dia membela diri, tidak mau mengakui kesalahannya dan dosanya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu keterbukaan di tengah-tengah keluarga. Kolose pasal yang keempat, ya, yang saya cantumkan di dalam PPT, mari kita akan perhatikan ayat 5 dan 6. Firman Tuhan mengatakan demikian, Kolose 4 ayat 5 dan 6, hendaklah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Memang ini berbicara tentang relasi, komunikasi, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, Bapak Ibu. Jangan hambar. Bahkan ya, kita ini kan di dalam relasi kehidupan berkeluarga, berjemaat, ya seringkali membutuhkan juga teguran, Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana teguran itu juga teguran yang tepat tentunya. Di dalam dunia modern, ya, karena teknologi, seringkali keluarga itu kumpul, tetapi sesungguhnya mereka berjauhan, ya, karena gadget itu, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat sekarang, anak-anak itu sibuk sekali. Saya itu kan punya ponakan, ya, anaknya dari adik itu. Ke rumah itu saya nasihati,
anakmu bahaya kalau seperti itu. Makan itu, yang lain makan itu nggak lepas, Bapak Ibu. Masih main game saja. Ya, saya nasihati ketika kemarin sempat mampir di menit supaya anak juga tahu waktu kapan saatnya main game. Jadi ketika yang lain makan, yang lain berbincang, anak ini nggak mau. Jadi tetap ya, terus kemudian, ayo Darren taruh dulu, HP-nya ditaruh, makan dulu. Itu baru mau, Bapak Ibu Saudara. Nah, seringkali anak-anak itu kan sekarang ya, di era sekarang, Bapak Ibu Saudara, era yang komunikasi dan era modern seperti ini, kita perlu hati-hati. Nah, Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, cara membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga, mari hal yang sederhana. Ya, kalau ngobrol, berbincang itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memperhatikan pasangan, orang lain, ya, tidak sambil lalu, ya, tidak kemudian kita menanggapi juga dengan tidak serius gitu. Ya, apalagi kalau kita berkomunikasi dalam gereja yang itu penerima jemaat itu kalau nyambut jemaat itu ya dengan sukacita, dengan senyum, Bapak Ibu Saudara, dengan kasih yang keluar dari hati. Karena apa yang kita lakukan meskipun kita itu hanya seperti nyalami saja, tetapi impact-nya besar. Apa yang kita lakukan, hal yang sederhana itu pengaruhnya dahsyat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik? Tadi ya, kontak mata, kemudian jangan dengan nada yang tinggi gitu ya, jangan dengan yang nada yang keras, membentak itu. Nek bahasa sekarang ya, ditanyain baik-baik kok ngegas gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu kan sering terjadi. Amsal 15, coba kita lihat sebelum kita akhiri ya, Bapak Ibu. Amsal 15, coba dibuka Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan ayat yang pertama. Nah, ini Amsal 15 ayatnya yang pertama, jawaban yang lemah lembut itu meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas itu membangkitkan amarah. Itu kalau dalam keluarga, kalau tinggi dibalas tinggi ya akhirnya jadi pertengkaran, pertikaian. Tapi kalau yang satu tinggi, yang satu berusaha ngerem, Bapak Saudara, pasti bisa diselesaikan. Nah, kemudian jawaban yang lemah lembut itu mengecup bibir, kalau kita lihat dalam Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-26. Kemudian kita juga melihat, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dalam kehidupan kita, kalau kita berbicara tentang komunikasi, ya bagaimana Bapak Ibu dan saya, kita itu berbicara dengan tepat, ya, tepat waktu maksudnya. Menegur, ya, kalau mau menyampaikan sesuatu itu ya tepat waktu, bukan menegur di depan umum, ya, seperti dipermalukan, kan itu juga bukan hal yang baik, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bisa berdua, kita bisa empat mata menyampaikannya dengan baik, tentunya harus didasari, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk mempermalukan, ya, bukan atas dasar kebencian, tetapi atas dasar bagaimana kita mengasihi. Kalau hal itu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan keluarga, kalau kita ada komunikasi yang baik, komunikasi yang sehat, dibangun komunikasi yang sehat, keluarga kita akan menjadi keluarga yang kuat. Saudara, tantangan yang kita hadapi tidak mudah, tapi bukan berarti tidak ada jalan keluar. Saya percaya Bapak Ibu, kalau dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam kehidupan kita semuanya, kita tempatkan Yesus di tempat yang utama dalam kehidupan kita, dan keluarga kita dibangun di atas dasar kasih, dan kita saling mengasihi, komunikasinya terbuka, maka kita akan jadi keluarga yang kokoh di dalam Yesus, yang diberkati di dalam Yesus, yang menggenapi segala rancangan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima, yang terus membangun, mengajar, mendidik kami dalam kebenaran, supaya kami dalam kehidupan keluarga,
Kami sungguh-sungguh membangun keluarga kami, keluarga yang kuat di dalam Yesus. Kami menempatkan Engkau menjadi bagian utama dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus mengalir dalam keluarga kami, dan biarlah kami saling berkomunikasi secara terbuka di dalam kasih Kristus juga. Terima kasih, hamba-Mu berhenti berbicara. Roh Kudus tolonglah kami, supaya berkat firman-Mu boleh kami terima menjadi bagian dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan responi kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian respon, Bapak Ibu. Keluargaku adalah surga. Aku dan seisi rumah akan selalu menyembah-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja. Di dalam kasih karunia-Mu hidup saling melayani dan melayani-Mu. Katakan, aku dan seisi rumahku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Allah setiap waktu, keluarga-Mu adalah surga. Tuhan menjadi tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Allah setiap waktu, keluarga-Ku adalah surga. Keluarga-Ku adalah surga. Keluarga-Ku adalah surga-Ku. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan lanjutkan ibadah kita dengan memberi persembahan, dan nanti kita akan mendengarkan pengumuman yang akan dibacakan oleh Bapak Diakon Aris. Tuhan memberkati. Sungguh kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi pengajaran dan tuntunan buat kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan persepuluhan kita. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita memberikan persembahan-persembahan kita dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Kita persiapkan dengan pujian yang mengatakan Tuhan tahu.
Baik, mari kita serahkan persembahan ini, kita akan berdoa pada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari Tuhan, di mana Engkau sudah menyertai, sudah memberkati, Engkau sudah beracara hadir tengah-tengah kami Tuhan. Dan saat ini kami juga sudah menerima kebenaran firman Tuhan yang mengajar, dan biarlah firman-Mu ini beri tuntunan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga belajar mengasihi Engkau dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kami, serta persembahan pembangunan dan persembahan lainnya. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyucikan, menguduskan persembahan ini, dan dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa buat setiap jemaat yang sudah dengan setia, tulus hati, penuh sukacita memberikan yang terbaik melalui persembahan itu, dan memberkati kehidupan mereka semuanya, dan bila damai sejahtera sukacita terus melimpah atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan saat ini membacakan pengumuman bagi Bapak Ibu Saudara semua. Untuk berita sepekan, yang pertama yaitu kelas dasar-dasar iman Kristen akan dimulai minggu depan, yaitu tanggal 10 Mei 2026. Mari bagi jemaat atau simpatisan yang rindu untuk bergabung menjadi anggota jemaat gereja baptis, segera menghubungi sekretaris gereja. Dengan menjadi anggota, saudara akan memiliki hak untuk dilayani dan melayani. Yang kedua, beberapa hari yang lalu Bapak Max, yaitu dari KPW Rut, dirawat di rumah sakit. Puji Tuhan sudah diizinkan pulang dan saat ini sudah bersama-sama dengan kita. Mari kita terus dukung dalam doa untuk kesempurnaan kesehatannya, dan mari setiap KPW menyatakan kasih melalui iuran sosial. Yang ketiga, kunjungan serentak organisasi yaitu PBI, WBI, PKMB, PMBI, dan sekolah minggu akan dilaksanakan hari ini. Berangkat bersama dari gereja pukul 11. Bagi yang rindu untuk bergabung, silakan langsung datang atau menghubungi ketua organisasinya masing-masing. Yang keempat, mengundang jemaat untuk hadir dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 jam 7 pagi. Hanya satu kali ibadah. Ya. Yang kelima, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026, mulai jam 11 siang, di ruang ibadah utama. Diharapkan semua pengurus untuk dapat mempersiapkan diri. Kemudian untuk berikutnya yaitu kegiatan sepekan. Di situ ada ibadah Minggu pada tanggal 3 Mei ini. Ada ibadah yang pertama, habis ini jam 8 ada sekolah minggu dari kelas Indria sampai dengan dewasa. Jam 9 ibadah yang kedua. Jam 11 siang ada kunjungan serentak. Jam 16.30 ada ibadah umum yang ketiga. Pada hari Selasa dimulai jam 4.30 ada doa pagi online. Jam 15 yaitu jam 3 sore ada doa Hana. Pada hari Rabu tanggal 6 Mei ada jam 18, jam 6 sore ada ibadah doa dan pujian. Pada hari Kamis tanggal 7 jam 16 juga ada kunjungan. Ya. Hari Kamis dan Jumat tanggal 7 dan 8 Mei jam 16 ada kunjungan. Kemudian hari Sabtu tanggal 9 pagi hari jam 4.30 ada doa pagi di gereja. Jam 18 sore ada persekutuan PKMB. Kaum muda bisa bergabung di tempat ini untuk bersekutu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Mei sama ibadah umum pertama. Kemudian sekolah minggu jam 9 ada ibadah umum yang kedua.
Jam 11 ada rapat pengurus gereja. Jam 16.30 ada ibadah umum yang ketiga. Kemudian mengundang untuk jemaat dapat bergabung dalam ibadah doa. Doa pagi online pada hari Selasa jam 4.30 sampai jam 5.30. Kemudian doa Hana kaum wanita Selasa mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian ibadah doa dan pujian pada hari Rabu jam 18.00 yaitu jam 6 sore. Kemudian doa pagi pada hari Sabtu secara offline bertemu Sabtu jam 4.30 sampai jam 5.30. Kemudian jangan lupa doa Daniel, doa pribadi 3 kali sehari. Untuk waktunya jemaat dapat menentukan waktunya sendiri. Untuk jadwal pelayanan yang melayani silakan dapat dilihat pada jadwal pelayanan. Yang berikutnya Gembala Sidang, pemimpin gereja dan segenap jemaat GPI Trogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama tanggal 3 Mei ada Ibu Ruth Suharyanti. Tanggal 6 Mei ada Ibu Yohana Hermin Kurniawati. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Nah, demikian untuk pengumuman pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Doa penutup dan doa berkat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Joshua Nugroho kami serahkan. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan menerima doa berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami naikkan syukur kepadamu atas kemurahan-Mu. Engkau yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh menaikkan pujian, syukur, pengagungan dan penyembahan kepada Tuhan. Dan kami menerima berkat dari firman Tuhan, bagaimana kami membina keluarga kami di dalam kasih Kristus. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Diurapi dengan Allah yang maha tinggi, kuasa-Mu senantiasa menyertai dan memberkati, sehingga terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Trogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang. Sehingga banyak orang yang datang bertobat kepadamu melalui gereja ini. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam segala hal, baik berkat rohani, keteguhan, pertumbuhan imannya, semakin nyata, semakin kuat, dan berkat jasmani, kesehatan, kekuatan yang prima, berkat materi Engkau mencukupkan segala keperluan kebutuhan seluruh jemaat-Mu, sehingga tidak ada kekurangan satu apapun. Kami mohon kepada Tuhan bahwa seluruh jemaat-Mu bertumbuh di dalam kedewasaan, di dalam Kristus Yesus, supaya mereka boleh masuk di dalam rancangan kehendak Tuhan yang baik dan sempurna, dengan beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penguasa bumi dan surga ini, dengan melakukan segala perintah-Mu, dan hidup bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu diberkati Tuhan, baik saat mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan, maupun apa yang mereka lakukan untuk kehidupan mereka hari lepas hari. Diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga berhasil dengan baik.
Kami berdoa untuk mereka yang masih sekolah, kuliah juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan. Damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak bersama-sama membangun keluarga yang sejahtera, sukacita, dan bahagia di dalam Kristus. Kami berdoa untuk kaum muda generasi penerus, juga diberkati Tuhan, masa depan mereka, Tuhan memimpin langkah hidup mereka, menuntunnya sehingga mereka berhasil memuliakan Tuhan, menjadi saksimu dan melayani Engkau. Kami berdoa untuk jemaatmu yang saat ini bertelut bersujud di hadapanmu, dengan segala pergumulan mereka, Tuhan memberi kekuatan, keteguhan hati untuk mereka menghadapi segala pergumulan mereka. Engkau memberikan kemampuan mereka untuk melewatinya dengan baik, dengan seluruh kemenangan yang dari Tuhan. Di dalam doa-doa mereka, kerinduan mereka, Engkau mendengar semuanya, dan hanya Engkau lah yang dapat menjawab segala seru doa mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, baik para pendeta, diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, pembina KBW, guru sekolah minggu, yang melayani di mimbar maupun di luar. Kami semua disatukan sebagai anggota tubuh Kristus. Bersama-sama kami diurapi Tuhan, diberi hikmat dan pimpinan untuk kami bersama-sama dapat melayani Tuhan, membawa gerejamu ini itu bertumbuh di dalam kasih-Mu, baik kualitas maupun kuantitas. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Yayasan Bintang Kasih juga diberkati Tuhan dengan sekolahan ini, supaya boleh memuliakan Tuhan dengan mereka mengemban amanat Tuhan Yesus, menjangkau jiwa-jiwa, dan juga mengajar anak-anak tentang kasih-Mu, tentang firman-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Mike. Kami berdoa untuk Pak Damai Keterain. Kami berdoa untuk Pak Haryanto, Pak Gimin, Pak Budi Wibowo, Pak Nardi, Butrimo. Kami mohon lawatan Tuhan atas mereka. Engkau mengangkat segala sakit yang mereka derita, dan Tuhan sembuhkan mereka dengan kuasa mujizat-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang sakit rohani, yang lemah iman. Kami mohon Roh Kudus menjamah mereka, supaya mereka sadar bahwa mereka berjalan dalam kegelapan, supaya mereka kembali kepada terang Kristus, berjalan di dalam firman-Mu, dan hidup dengan benar dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini, juga kami akan mengadakan sekolah minggu, diberkati Tuhan, supaya melalui semua sekolah minggu ini gereja ini bertumbuh. Engkau menuntun langkah hidup kami, firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Kami mohon hikmat Tuhan menyertai kami semuanya, supaya kami dapat melakukan segala aktivitas pelayanan kami, memimpin rumah tangga gereja ini dengan hikmat dari Tuhan, sehingga kami dapat memutuskan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu. Roh Kudus menguasai, memenuhi pikiran, batin, perasaan, jiwa, roh, hati kami. Berikan damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, ketenangan, ketenteraman di dalam menghadapi hidup ini yang penuh tantangan dan cobaan, sehingga kami dapat melewati dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, dan pencobaan.
Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama kami di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan tulus dan jujur di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun membimbing langkah hidup saudara, memberkati saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Amin.